Iran menjaga agar tidak ada bom nuklir yang dipakai. Karena apa? Kalau bom nuklir sampai dipakai dan meledak di tanah Palestina, kan bangsa Palestina juga akan mendapatkan dampaknya. Kalau Iran tidak terus-terus diserang sampai ada penggulingan rezim di Iran, Israel akan hancur. Kemungkinan memang Trump akan betul-betul menyerang dengan bom nuklir. Selat Hormuz dipikir yang lewat itu cuma minyak. 40% urea dunia itu lewat situ, ya. Karena urea kan dibuat dari gas kan. Betul. Nah, urea kan berarti ke pupuk. Ketika harga pupuk mahal, gimana dengan pertanian kita? Belum lagi gas helium juga 40% lewat di situ. Gas helium itu kita bicara soal laptop, soal chip, penyimpanan data. Sekarang ini jadi ada 4 superpower dunia: Amerika Serikat, China, Rusia, plus Iran. Kenapa kok Iran ini saya sebut sebagai superpower baru gitu ya? Karena Selat Hormuz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, 2 pekan. Hanya 2 pekan waktu yang disepakati oleh Iran dalam persetujuannya untuk melakukan gencatan senjata dengan Amerika. Yang menarik, gencatan senjata ini juga awalnya justru diulurkan oleh Amerika. Mengapa menarik? Karena kita tahu siapa yang gempur? Amerika. Siapa yang terus menggempur, yang terus menekan Iran? Amerika juga. Tetapi dia juga yang kemudian mengulurkan tangan, mengajukan dalam tanda petik permohonan untuk sebuah gencatan senjata. 2 pekan, kata banyak orang, tidak akan bisa membawa banyak hal dan perubahan. Tetapi jangan salah, untuk sejarah kadang-kadang urusannya tidak memerlukan berpekan-pekan. Kadang sejarah hanya memerlukan hari atau bahkan jam untuk berubah. Tetapi perubahan apa yang kemudian akan terjadi setelah gencatan senjata ini? Apa yang terjadi pada geopolitik terutama di Timur Tengah dan sekitaran Teluk Persia? Bagaimana kemudian posisi hegemoni Amerika setelah semua ini terjadi? Untuk itu kembali kami harus menghadirkan ke tengah-tengah Sobat Madilog, Ibu Dr. Dina Sulaiman. Sebagaimana kita tahu, beliau adalah pengajar di Universitas Padjadjaran di Bandung. Terima kasih sudah berkenan kembali hadir bersama teman-teman Madilog. Iya, sama-sama. Terima kasih. Senang bisa kesini. Sebetulnya bagaimana pembacaan Teh Dina terhadap gencatan senjata ini? Terutama ketika melihat bahwa gencatan senjata ini diajukan oleh Amerika Serikat. Ya, kalau kita lihat nada yang disampaikan oleh Amerika Serikat itu sejak 28 Februari dan kemudian minggu-minggu berikutnya itu kan berubah. Di 28 Februari itu hari pertama perang itu kan arogan banget ya. Maksudnya betul-betul kita ingin menghancurkan kekuatan militernya Iran dan kemudian nuklirnya dan kemudian bahkan menyeru kepada rakyat Iran untuk bangkit menggulingkan pemerintahannya. Tapi kemudian pekan-pekan berikutnya itu selalu Trump itu mengancam plus mengajak perundingan. Nah, terus yang lebih kesini lagi itu berubah-ubah, ngasih deadline berubah-ubah. Tanggal 21 kalau nggak salah beberapa hari gitu. Kemudian tanggal 24 beda lagi harinya. Tanggal 26 10 hari gitu kan. Nah, yang terakhir itu dia kasih waktu 48 jam. Tapi selalu gitu, buka Selat Hormuz lalu ke perundingan. Jadi selalu ada plus perundingan. Ada kata-kata perundingan di situ. Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat memang kewalahan sebenarnya. Inginnya segera menghentikan perang ini. Cuma kan pihak Iran selalu mengatakan bahwa kita nggak akan mau gencatan senjata, maunya berhenti perang secara keseluruhan. Nah, kemudian yang dikasih oleh Trump itu ngasih 15 poin proposal ya. Artinya Trump itu dia yang nyerang duluan, betul. Terus kemudian dia pula yang nawarin gencatan senjata, plus dia ngasih proposalnya. Iran nggak mau, karena di situ tertulis gencatan senjata berapa pekan gitu.
Dan kemudian juga masalah nuklir, semuanya disebutlah, rudal dan seterusnya. Ya, Irannya nggak mau, tapi kemudian di yang pas 48 hari itu, 48 jam itu Iran ngasih 10 poin. 10 Ya poin sudah, itu. kalau 10 poin ini mau, ya mau gitu ya. Artinya gini, yang namanya perang kan memang kalau mau menuju ke penghentian, ya harus berhenti terus ngobrol. Oke, kita berhenti perang dengan seperti apa nih tuntutan pihak masing-masing. Jadi memang harus ya kalau memang mau betul-betul menghentikan perang. Nah, Iran tuh ya sudah, kita berunding dengan 10 poin dari kami. Betul. Trump itu pernyataannya jelas loh. Iya, menerima 10 poin dari Iran itu sebagai kerangka kerja untuk negosiasi. Berarti negosiasi di Pakistan itu pakai yang 10 poin ini. Tapi barusan ini juru bicaranya Trump itu menyatakan bahwa Trump tidak menerima 10 poin itu dan membuangnya ke tempat sampah. Literally terjemahannya itu. Itu dibuat beberapa dimana? jam yang lalu pernyataan dari juru bicara Trump. Ya, padahal kemarin dia kan kalau nggak salah sih Trump, maaf sihnya saya hapus ya. Presiden Donald Trump itu kan bilang ini walkable. Ya kalau nggak salah kata yang dia gunakan tuh walkable. Betul, itu kan kemarin jam 7 pagi waktu kita ya. Nah, pagi ini ada pernyataan baru. Trump sudah membuangnya ke tempat sampah yang 10 poin itu. Artinya nggak ada kelanjutannya. Berarti artinya tidak terjadi yang namanya gencatan senjata. Sebelumnya juga belum gencatan senjata. Jadi yang disebut gencatan senjata itu adalah dua pihak menyepakati dengan tertulis ya, hitam di atas putih. Nah, kemarin itu penghentian atau komitmen untuk menghentikan serangan dalam rangka untuk membicarakan apa nih kesepakatan yang akan diambil. Tapi hanya beberapa jam kemudian kan Israel menyerbu Lebanon. Dan kemudian ada juga situs-situs di Iran yang juga diserang. Dan Iran juga membalas. Jadi sejak kemarin pun sebenarnya sudah bubar itu rencananya. Tapi pagi ini itu lebih tegas lagi. Bahkan dengan kata yang kasar itu dibuang membuangnya ke tempat sampah gitu. Artinya yang 14 hari, yang 2 pekan ini sebetulnya cuma jadi wishful thinking aja ya, bohong-bohong tidak akan terjadi. Nggak akan terjadi akhirnya. Dengan situasi perkembangan seperti ini. Kalau saya lihat ini kemungkinannya memang kan gini. Trump itu kan sudah ngasih sampai ke jamnya ya. Jam 8 Eastern Time. Maksudnya hari kemarin jam 7 pagi WIB. Artinya kalau nggak ada apa-apa kan dia akan diejek lagi kan. Selama ini juga udah ada ejekan ya. Ini Trump ini penakut ya kayak gitu ya. Omong-omong doang gitu kan. Jadi saya pikir itu memang detik-detik krusial banget. Kemungkinan memang mungkin Trump akan betul-betul menyerang dengan bom nuklir seperti itu. Sementara Iran juga melihat kalau yang dibicarakan 10 poin dari kami gitu ya. Jadi artinya memang tetap berusaha ya. Sebenarnya Iran ya sudah kalau memang ada kemungkinan untuk menghentikan perang tentu ya yang dicari kan memang pasti perang berhenti gitu. Tapi ya ternyata ini kayak istilahnya kayak balon udah pecah dulu ya. Nah, terus ya sayang sekali akhirnya terjadi perang berlanjut sampai hari ini. Artinya kedua pihak itu sudah berada pada atau belum point of no return. Terus perang, tidak ada ini lagi. Iya, terus perang. Dan ini berarti ke siapa yang menang pada akhirnya yang bisa bertahan lebih lama, yang punya nafas lebih panjang gitu kan. Sementara Amerika Serikat sebenarnya kalau berpikir rasional dia nafasnya nggak panjang nih gitu. Tapi kan memang Amerika Serikat ini sangat terikat sama Israel ya. Jadi sejak awal pun sebenarnya suara-suara di Amerika Serikat juga sudah mengatakan awalnya kan optimis banget gitu kan, ini gencatan 3 hari. Tapi terus kayak hati-hati nih, kayak Joe Ken itu yang mantan direktur kontraterorisme tuh langsung ngomong, ini positif tapi hati-hati ini pasti dijegal sama Israel. Kan ternyata kan gak lama kemudian Israel justru membombardir Lebanon. Dalam 10 menit serangan itu 100 titik yang dibom oleh Israel di Lebanon. Sementara di 10 poinnya Iran itu, Lebanon tuh jelas-jelas disebut.
Kan 10 Oh. poinnya Iran itu kan penghentian agresi secara Mhm. keseluruhan dan lain-lain. Yang poin ke-10 Exactly ya. penghentian serangan di seluruh front Mhm. ya, termasuk Libanon. Mhm. Libanon disebut gitu kan. Nah, ketika ada kalimat itu sebenarnya kan merujuk ke Israel ya, kan yang Iya. menyerang Libanon ya Israel. Amerika nggak ada urusan di situ gitu kan. Amerika hanya menyerang Iran. Nah, ketika ternyata Libanon justru pasca ada kesepakatan untuk membicarakan 10 poin ini malah membombardir Libanon dengan jauh lebih Masif. dahsyat gitu ya, lebih masif, yang menunjukkan bahwa memang Israel tidak mau ada penghentian serangan ini gitu. Artinya kesepakatan ide kesepakatan untuk gencatan senjata 14 hari ini digagalkan Israel. Iya, bisa dibilang Nah, seperti itu. hitung-hitungannya gimana tuh Teh Dina? Untuk dari Israel. Mengapa Iya, dia sampai kemudian, kan banyak yang mengatakan bahwa di dalam negeri Israel pun udah cukup luluh lantak, tapi mengapa mereka tidak ingin ada perdamaian? Iya, karena memang Israel ini negara yang bukan negara ya, entitas yang dibangun dengan ideologi yang betul-betul radikal ya, betul-betul fundamentalis gitu, sehingga buat mereka ini eksistensial gitu ya. Jadi kalau ini nggak dilanjutkan perangnya, nanti mereka yang hancur, yang bubar, dan memang kemungkinannya seperti itu ya. Kalau ini berlanjut, gini, kalau nggak dilanjutkan perang terhadap Iran, kalau Iran tidak terus-terus diserang sampai ada penggulingan rezim di Iran, Israel akan hancur gitu. Mereka menyadari situasi itu gitu. Makanya mendorong Amerika Serikat untuk terus maju gitu kan. Sekarang kan pertimbangannya itu sekarang ya sayangnya itu ada di tangan Trump. Padahal tim resmi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan itu sudah tahu melawan Iran itu sangat berbahaya untuk kepentingan Amerika. Nah, masalahnya Trump ini sepertinya tersandra oleh Israel ya, oleh Netanyahu, oleh Mossad, sehingga dia mengambil keputusan yang tidak masuk akal ini, dan itu akhirnya kan dibongkar sama New York Times kan beberapa hari yang lalu. Itu diceritakan dengan detail sebenarnya apa sih yang terjadi waktu itu. Ternyata penasihat-penasihat yang memang senior bilang nggak mungkin, jangan gitu kan. Bahkan wakil presidennya si Vance itu juga bilang jangan serang Iran gitu. Ini keputusan yang salah. Tapi kan yang didengar oleh Trump adalah Israel. Netanyahu udah sampai kemudian kalau saya tidak salah nih ya, si New York Times-nya dikata-katain juga sama si Trump kan dalam satu kesempatan gitu. Iya, semuanya dengan gayanya yang CNN juga dikata-katain dia. Artinya ketika ada media Amerika yang berusaha memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, ya akhirnya Trump malah menyerangnya gitu ya. Yang menunjukkan Trump ini bukan apa ya? Ini agak sedikit belok nih ya. Apa yang membuat New York Times seperti itu? Sementara kan kalau dalam bayangan kita sebagai orang Indonesia, New York Times itu kan maaf lah ya, Yahudi banget. Gimana tuh? Ya pada akhirnya yang namanya pemerintahan atau rezim pasti ada yang pro kontra gitu ya. Kepentingan itu pasti ada pertentangan antara satu kelompok dengan satu kelompok yang lain. Tidak satu solid gitu, enggak gitu ya. Sehingga pasti ada yang dirugikan dari perang ini gitu. Ada yang nggak diuntungkan? Ya ada. Misalnya ketika harga minyak naik ya ada perusahaan-perusahaan yang untung. Terus ketika perang berlangsung ada perusahaan senjata yang untung. Tapi kan banyak juga yang dirugikan. Nah, saya pikir di antara para bohir ini juga ada pertentangan juga, sehingga kemudian akhir-akhir ini media-media di Amerika Serikat sendiri yang tadinya itu suaranya mainstream, mendukung perang, mendukung pemerintah, akhirnya ya membongkar hal-hal yang akhirnya membuat rakyat Amerika juga semakin marah. Oh, ternyata kita ini dikorbankan kan sebenarnya rakyat kecil yang dikorbankan dalam perang ini. Ini kan kelihatan betul, dan sebetulnya kita sudah agak tidak relevan untuk membicarakan betapa Amerika, dalam hal ini Donald Trump, itu digunakan oleh Israel. Tetapi dengan setelanjang ini ya, Trump ingin memulai pembicaraan damai, kemudian itu digagalkan oleh Israel. Apakah ini tidak akan membuat posisi Trump di dalam negeri menjadi lebih runyam lagi? Mungkin demikian ya.
eee, logisnya demikian, tapi juga saya tuh memikirkan bahwa, sebagian besar anggota parlemen di Amerika Serikat itu kan mendapatkan uang dari AIPAC, Iya. mendapatkan uang dari perusahaan-perusahaan senjata. Nah, yang bisa meng-impeach, atau melengsarkan Trump kan anggota mereka-mereka parlemen. ini, Iya. betul. Kemarin saja waktu sebelum ini kan sudah ada, voting ya, ini perang dilanjutkan apa enggak, kan tetap menang yang mendukung lanjut, perang, betul. meskipun sedikit selisihnya. Itu kan artinya, harapan atas proses demokrasi di Amerika Serikat itu juga, belum jelas juga ya. Seharusnya secara logika kan, harusnya ini lawan politiknya dong pakai ini situasi ini. Yang masih belum kelihatan akan ke arah sana sih. Ada kemungkinan begini, secara demokratis betul, karena saya tidak mengatakan bahwa unjuk rasa rakyat itu tidak demokratis, ya. Apakah cara yang demokratis betul, impeachment melalui lembaga-lembaga yang sah, Kongres atau Senat, ya, ketika itu tidak berhasil, mungkinkah misalnya Amerika mengulang sesuatu yang pernah terjadi di Indonesia 98, rakyat yang menggulingkan Trump? Knocking kan udah mulai bergulir tuh. Dengan cara apa ya? Maksudnya gini, dalam sejarahnya kan impeachment pun belum ada ya. Ya skenarionya mungkin JFK. Ya. Ditembak ya, assassination gitu ya? Iya, kan dulu tuh perubahan presiden dengan drastis. Betul. Ketika JFK mengambil keputusan yang sangat mengancam Israel ya, terkait dengan bom nuklir itu. Terus tiba-tiba ada kejadian tersebut gitu kan. Kalau sekarang kan ini bukan meng-endorse ini ya, cuma maksudnya sejarahnya Amerika kayak gitu kan. Kan kita harus selalu memperhitungkan hal-hal yang bahkan mungkin agak mustahil ya. Tapi kan kalau dulu memang JFK dieliminasi untuk memuluskan Israel. Kalau sekarang kan urusannya terbalik tuh. Kalau si Trump dieliminasi, justru ya kepentingan Israel yang agak tercederai. Sebenarnya kan analisisnya tuh ada beberapa versi ya. Nah, versi yang sekarang, versinya Trump dan rezimnya Trump ini, dia ingin mempertahankan Israel gitu ya, dengan cara habis-habisan menyerang Iran. Nah gitu, dengan mengira Iran pasti bisa ditundukkan dan Israel akan aman. Tapi sebenarnya banyak sekali pihak yang juga pro Israel mengatakan kalau ini diteruskan, ini perangnya, Israel akan runtuh. Ya, ini yang saya pikir tarik-menarik juga di dalam negeri Amerika Serikat ya. Bukan berarti pro Iran ketika tidak ingin perang gitu, tapi ini kalau diteruskan bisa, ini bisa menuju ke keruntuhan. Tapi kalau kita lihat situasinya, bagaimana posisi Iran, kekuatan Iran, kemudian bagaimana ekonomi secara global, kemudian penurunan, kita udah bicara soal petrodolar sekarang udah goyah, nah seperti itu, ya arah menuju kehancuran Israel itu sebenarnya sudah sangat terlihat gitu ya. Bahkan kalaupun sekarang mereka berkeras untuk menyerang Iran, sama saja, tetap saja tetap menuju ke arah kehancuran tersebut. Teh Dina kemarin ngomong soal doktrin Samson atau tanpa Delilah ya, doktrin Samson yang katakan saja kalau dalam doktrin Jawa kan tiji tibeh, mati siji, mati semua. Gitu ya. Apakah serangan Israel ke 100 titik di Libanon itu bagian dari pelaksanaan doktrin itu? Iya, yang saya maksud waktu itu kan saya membaca tulisannya Gilad Azmon. Gilad Azmon ini seorang Yahudi, aslinya Yahudi, betul-betul lahir di Israel, bahkan pernah menjadi tentara Israel, dan kemudian dia itu seorang filosofis, jadi dia tuh berpikir mendalam, sehingga dia memikirkan ini kenapa sih kok harus ada negara Israel misalnya, kenapa kok pemikirannya seperti itu. Dan dia menulis buku The Wandering Who gitu ya, orang yang mikirin gitu. Nah, sehingga dia memberikan analisis bahwa situasi hari ini itu memang Israel ini tidak akan secara inheren gitu ya, orang-orangnya sebagian besar tidak akan menyerah, bahkan kalaupun harus mati mending mati. Nah gitu kan, makanya sekarang itu kartu trufnya ada di Israel.
ada nuklir, ya. Sementara Iran menjaga agar tidak ada bom nuklir yang dipakai. Karena apa? Kalau bom nuklir sampai dipakai dan meledak di tanah Palestina, kan bangsa Palestina juga akan mendapatkan dampaknya. Sehingga strategi Iran sebenarnya adalah ini Amerika dulu nih. Begitu Amerika keluar dari kawasan, kan tidak ada yang bisa melindungi Israel. Nah, harapannya si rezim Zionisnya ini tumbang dengan cara seperti itu. Dan tidak ada kesempatan untuk menggunakan Samson option tadi gitu kan. Plus yang waktu terakhir kita obrolin, ya saya pikir ada antisipasi juga, misalnya penggunaan cyber war itu ya, untuk mencegah agar tidak ada bom nuklir yang dipakai oleh Israel. Dan serangan ke Lebanon, saya pikir dalam rangka untuk untuk menekan Iran sebenarnya, karena kan Iran sudah mengatakan ini serangan ke Lebanon termasuk sama saja dengan menyerang kami loh, kan pernyataan terbaru dari Iran seperti itu. Kita kembali pada pada niat baik lah, meskipun harus kita pakai quote and quote di sana, niat baik Amerika untuk melakukan gencatan senjata. Amerika ingin jeda tentu. Ketika dia mengajukan gencatan senjata, dia ingin menarik napas. Pertanyaan saya adalah, mengapa dan seberapa perlu Amerika harus menarik napas dalam perang ini? Yang pertama amunisi ya, rudal-rudal interceptor itu sudah terkuras. Kemudian juga kan pangkalan militernya ada sekitar 15 totalnya. Sekarang itu kalau dilaporkan oleh New York Times 13 itu sudah rusak sebagian atau keseluruhan. Maksudnya kalau sudah keseluruhan berarti nggak bisa dipakai lagi. Ada yang masih bisa dipakai, misalnya di Kuwait itu masih dipakai, Bahrain masih bisa dipakai. Nah, artinya butuh waktu untuk perbaikan, butuh waktu untuk mengirim cadangan dari Amerika kan. Sementara kalau Iran dia ada di dalam negerinya sendiri kan, jadi dia lebih diuntungkan dari sisi geografis itu. Sehingga sebenarnya di awal itu ya kan banyak yang ketika ada pengumuman di jam 7 pagi itu ya, bahkan sebelumnya 90 menit ya sebelum jam 7 pagi WIB itu banyak loh kok gencatan senjata sih kan, banyak seperti itu ya. Kalau saya berpikir bahwa saya pikir Iran itu udah tahu gak bakal ada gitu ya, karena bakal ada gencatan senjata itu. Iya, karena nature-nya Israel kan sudah tahu ya. Tapi kalau tidak diiyakan, saya pikir di titik itu tadi itu kemungkinan nekat tadi ya, karena memang sudah kebingungan ini harus seperti apa gitu ya situasinya. Nah sekarang kan makanya sekarang yang menyerang itu kan Israel gitu ya. Itu dan satu lagi masalah Jeddah ini juga saya pikir dari sisi bisnis ya gitu ya. Karena kalau dilihat polanya, tiap kali Trump itu ngomong, oke, kita bentar lagi gencatan senjata, sudah ada nih upaya untuk negosiasi, itu harga minyak turun sedikit, terus harga saham naik. Iya. Jadi itu kayak bahkan ada insider trading juga gitu kan yang terjadi. Maksudnya kayak Trump tuh udah tahu dia akan ngomong seperti ini. Nah teman-temannya beli atau jual. Itu yang terjadi juga. Saya pikir itu strategi, karena besar sekali itu untungnya yang bisa mereka dapatkan dari sisi ini. Apakah kalau itu dilakukan Trump untuk main-main, ya dalam tanda petik main-mainnya, karena sebagian teman-temannya kan dapat untung dari menjual saham dan sebagainya yang dia bisa palak juga. Seberapa tidak berbahaya persoalan ini akan menjeratnya di dalam negeri? Kalau untuk dalam negeri itu tadi ya, saya pikir struktur. Jadi sebenarnya kalau disebut Amerika Serikat itu mbahnya demokrasi, itu omong kosong ya, nggak ada itu demokrasi. Demokrasi seperti apa? Ketika kita melihat bagaimana pemerintahan yang betul-betul merugikan rakyat seperti di Amerika itu
nggak bisa, seolah-olah tidak bisa diapa-apain. Iya, iya. Kemudian juga kalau kita lihat prosesnya, proses demokrasi di Amerika Serikat itu kan nggak murni demokrasi kan, ada Betul. electoral vote kayak Iya. gitu. Kalau malah lebih bagus di kita berapa rakyat yang milih ya segitulah yang dihitung. Iya. Kalau di Amerika kan tidak seperti itu sistemnya, sehingga ya saya tidak terlalu berharap ya ada perubahan besar dari sisi internalnya Amerika. Kecuali kalau tadi ya ada entah apa gitu sejarah berulang yang mirip dengan JFK gitu. Dan mereka kan udah berkali-kali juga Lincoln, Ronald Reagan kan, kemudian JFK, ya barangkali Najibullah Menjalik, l'histoire se répète. Apakah saya kembali ke yang tadi, apakah ketika Amerika memerlukan jeda dan kemudian mengajukan usulan untuk gencatan senjata, bisakah secara keilmuan atau apapun itu merupakan tanda bahwa kekalahan berada di pihak Amerika? Makanya di titik itu ya, di tanggal 7 pagi itu, kan berbeda ya. Di Trump itu ngomong, "Oh kita udah menang nih, Iran mau mau untuk datang ke meja untuk berunding," gitu kan. Trump mengklaim dia menang. Tapi kemudian Iran mengatakan, "Ya kita yang menang dong." Kan kita yang memberikan 10. Jadi artinya berunding dengan syarat dari kita. Nah, kalau pakai teori resolusi konflik, soal mediasi, soal negosiasi, ya pihak yang lebih bisa memaksakan kehendaknya ya memang pihak yang lebih kuat, yang lebih menang gitu kan. Apakah benar ke-10 usulan yang diajukan Iran itu sepenuhnya diterima Trump dengan tadi mengatakan workable itu? Benar itu? Yang 10 itu? Kalau menurut saya, seandainya Trump itu berpikir rasional gitu ya, berpikir keuntungannya dia, Israel lepaskan dari pertimbangan kebijakannya, itu sangat bisa dilakukan. Ya, pertama kan Iran itu meminta tidak ada serangan keseluruhan. Ya kan memang itu yang diinginkan Trump. Trump itu nggak ingin perang lagi. Maksudnya Amerika tuh sudah cukup lah gitu. Maksudnya berat sekali kalau harus berlanjut. Ya, kemudian ada pernyataan soal Iran dibolehkan melakukan pengayaan uranium. Ya itu kan secara hukum internasional memang sah untuk melakukan pengayaan uranium. Kemudian ada permintaan ganti rugi perang. Ya itu juga sah juga. Oke, kemudian ada, nah ini permintaan untuk Amerika Serikat keluar dari kawasan. Mungkin ini berat buat Amerika, tapi sejarah juga menunjukkan Amerika keluar juga kok dari perang gitu ya. Meskipun tidak mendeklar kekalahan, tapi ya keluar begitu saja gitu kan, kayak misalnya di Afghanistan gitu kan. Nah, yang terakhir yang soal menghentikan semua perang di semua lini gitu kan, termasuk di dalamnya itu Lebanon, itu juga sebenarnya kalau buat Amerika ya nggak ada urusan juga. Itu kan yang perang bukan Amerika kan di situ. Iya, seharusnya kalau memang dia tidak mau berpanjang-panjang lagi ruginya gitu, ini kan berdarah-darah terus APBN-nya, ya ikuti saja yang ini gitu. Plus kalau misalnya masalah muka, justru itu momen untuk menyelamatkan muka sebenarnya kan. Nah, momen itu sekarang lepas sudah, hilang sudah. Karena ya itu tadi Israel ya, ada faktor Israel. Mengapa Trump melepaskan kesempatan itu? Apakah memang dia sebetulnya sudah tidak punya muka, jadi perlu disetan dengan mukanya? Bagaimanapun orang melihatnya di dalam ataupun di luar negeri. Sebenarnya kalau kita lihat pandangan-pandangan dari profesor-profesor HI di Amerika Serikat sendiri, misalnya Mearsheimer, Jeffrey Sachs, itu mereka juga mempertanyakan ini Trump ini apa sih gitu. Maksud dari berbagai aspek ini tuh keputusan yang salah, tapi kenapa tetap dilanjutkan? Ya kalau mereka sih nggak berpanjang-panjang ya, cuma mempertanyakan. Tapi kan kemudian kita gabungkan dengan informasi yang lain terkait ketersanderaannya Trump ya. Ke Israel ya? Iya, saya pikir ya itu tentang sangat mungkin ini ada kaitannya dengan Epstein. Nah, karena pihak Iran pun juga kan
selalu menggunakan istilah rezim Epstein gitu Iya, kan. iya, iya. Karena apa ya? Berarti udah memang sebenarnya secara umum juga orang-orang sudah tahu ini tuh ada masalah. Dia tuh kayak nggak bisa bergerak yang seharusnya gitu dalam jalur yang seharusnya karena ada ketersandraan. Nah, kemudian juga orang-orang kayak mantan orang-orang CIA lah itu kan juga ngomong, iya memang Mossad itu cara kerjanya adalah dengan menyandera gitu ya. Dia punya file tertentu dan kalau nggak nurut ini file dilepas misalnya seperti itu. Jadi saya ingin konfirmasi, Mossad memegang satu dokumen, satu file yang sangat memalukan Trump, dan kemudian dengan itu dia menyandera Trump. Kemungkinan karena kan file yang dirilis, yang di publik itu yang terkait Trump nggak ada kan? Iya, nggak ada, betul. Cuma ada beberapa yang dalam tanda petik nggak signifikan, agak biasa gitu ya. Dengan demikian bisakah kita mengatakan bahwa yang men-set katakan surganya Epstein itu sangat mungkin adalah Mossad untuk menjerat sebanyak mungkin pemimpin-pemimpin dunia? Bisa saja? Iya, karena kan kalau dilihat partnernya itu Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell itu kan anaknya orang Mossad juga ya, Robert Maxwell ya. Dan ketika dia meninggal itu dimakamkan di Gunung Zion gitu di Israel. Jadi memang betul-betul agen ya. Dan itu sudah diakui juga, maksudnya sudah banyak dibahas. Sudah tidak dalam konteks ini teori konspirasi enggak, ini sudah terbuka memang dokumen dan sudah confirm, dan yang membicarakan juga sudah orang-orang yang memang ada kredibilitas ya di Amerika Serikat bahwa ini memang ada masalah gitu ya dari sisi bagaimana infiltrasi Mossad di tengah para pengambil keputusan di Amerika Serikat yang membuat mereka tersandera ya, tidak bisa memilih kebijakan-kebijakan yang sebenarnya lebih menguntungkan rakyatnya sendiri. Artinya bisa kita katakan bahwa Donald Trump demi kepentingan yang lebih pribadi, yang sangat pribadi, itu mengorbankan Amerika dan rakyatnya. Bisa dikatakan demikian? Kalau dikaitkan dengan situasi ini, iya, saya pikir begitu. Dan juga kalau masalah uang yang tadi itu kan insider trading dan lain-lain itu kan juga memberikan uang ke dia juga. Artinya gabungan lah ya, gabungan dari beberapa hal. Belum lagi masalah ini ya, Trump itu naik, dan ini terbuka juga, Trump juga mengaku kan, dia itu bisa naik jadi presiden dengan dana dari donatur-donatur. Ini data yang memang artinya dianggap legal lah oleh sistemnya Amerika. Siapa itu? Miriam Adelson. Kabarnya bahkan $100 juta dia kasih uang sama Trump. Siapa Miriam Adelson ini? Itu pengusaha Amerika Israel. Jadi orang Amerika tapi kan bisa dua paspor ya, di sana Israel juga. Dan Trump itu betul-betul berterima kasih secara terbuka, mengatakan terima kasih, dan dia Miriam Adelson itu betul-betul sangat pro dengan Israel. Sehingga memang, dan ini ditulis oleh Profesor Mearsheimer ya, Profesor HI, dia menulis sebuah buku yang lagi ngetop ini ya. Iya, padahal bukunya sebenarnya udah lama. Jadi beliau itu sampai kalau mau bicara di publik sampai di cancel, kena cancel lah pas zaman dulu. Tapi sekarang orang, oh iya benar juga nih buku gitu kan, Israel Lobby on US Foreign Policy, lobby Israel dalam kebijakan luar negeri Amerika. Nah, Profesor Mearsheimer itu seorang realis, mazhabnya ya, mazhab HI-nya itu realis. Realis itu apa? Negara itu harusnya mementingkan kepentingannya sendiri gitu loh. Harusnya berjuangnya untuk negara kita. Nah, tapi kemudian di buku itu dia buktikan, ini loh, semua perang-perangnya Amerika justru kok malah merugikan Amerika Serikat sendiri gitu. Sehingga dia mencari jawaban, ini kenapa kok keputusannya justru bertentangan dengan teori realis ini. Dia membuktikan bahwa ini karena ada peran lobby atau organisasi-organisasi yang memang berusaha memaksakan kepada para pejabatnya Amerika ini supaya nggak mengambil keputusan-keputusan yang menguntungkan Israel gitu. Di antaranya AIPAC itu. Iya, di antaranya AIPAC. Nah, keberadaan Miriam Adelson tuh ini di hadapan Trump gitu ya, karena dia sudah ngasih uang demikian banyak ke Trump, ya Trump akhirnya mengambil kebijakan-kebijakan yang pro Israel, termasuk ketika berperang dengan Iran ini sebenarnya tujuannya juga untuk Israel. Gitu. Ketika rencana
jeda 14 hari ini muncul, sebetulnya kan banyak juga harapan-harapan yang tiba-tiba membumbung soal dibukanya Selat Hormuz dan lain sebagainya. Dengan kata lain, ketika ini bubrah berantakan, Selat Hormuz akan kembali ditutup atau ya posisinya masih akan tetap tertutup seperti itu. Ya sebenarnya itu kan awalnya sebelum perang itu Selat Hormuz itu baik-baik aja. Iya. Ya nggak ada battle gitu. Jadi ini salah kaprahan Amerika itu di situ. Jadi setelah karena ada perang akhirnya kan ditutup sebagian gitu ya. Yang boleh lewat harus yang dapat izin. Ya akhir-akhir ini dengan situasi yang sekarang ya kalau secara prakteknya itu yang lewat katanya dalam 2 hari ini baru 2 kapal katanya gitu kan. Ya berarti ya dihambat lagi. Nah, yang banyak yang kita tuh berpikir termasuk Indonesia ya, dipikir yang lewat itu cuma minyak gitu kan. Terus kita bilang, ya kan kita nggak bergantung sama minyak dari sana, paling cuma sekian persen. Kita bisa dapat dari sini, dapat sekian gitu ya kata ada pejabat. Ini kita lewat ke Afrika. Iya. Padahal itu yang urusan kita di sana itu kan bukan cuma minyak. Kita bicara soal misalnya soal urea. 40% urea dunia itu lewat situ ya. Karena urea kan dibuat dari gas kan. Nah, urea kan berarti ke pupuk. Ketika harga pupuk mahal, gimana dengan pertanian kita? Mau impor. Kalau kita kurang beras impor. Impor ketika harga pupuk dunia mahal. Mahal juga kan harganya, artinya kita bicara soal situasi pangan yang memburuk. Jadi bukan cuma minyak nih, pangan. Belum lagi kalau bicara soal teknologi AI gitu ya, kan ada gas helium juga 40% lewat di situ. Gas helium itu kita bicara soal laptop, soal chip, data, penyimpanan data. Semuanya naik. Berasa itu anak saya kebetulan beberapa waktu lalu tuh beberapa bulan yang lalu udah bilang mau beli laptop baru. Oh iya, berapa harganya? Oke. Nanti ya tunggu sampai ada uang. Terus pas mau beli udah naik mah. Dan kalau nggak beli lagi ini naik lagi. Jadi trennya naik sekarang. Jadi situasi kan berarti kan kena juga ke kita. Jadi ini tuh yang namanya ekonomi global itu berjalin berkelindan. Satu aja ada hambatan, yang lain kena, sehingga situasi ini nggak bisa digampangkan begitu saja gitu loh, seolah gampang nanti bisa dari sini enggak. Artinya semua negara itu harus betul-betul melibatkan diri dalam situasi ini untuk mencari penyelesaian. Nah problemnya kan ini 2 negara ini seolah nggak ada yang bisa, tidak ada yang punya keberanian untuk menghentikan ya. Iran tuh kayak sendirian aja nih gitu loh. Dan seolah nggak ada yang membela. Kalaupun membela ya hanya pernyataan, mengecam. Padahal kita dapat ruginya semua loh gitu. Kalau yang terjadi adalah seperti saat ini, jadi kemungkinan besar Iran untuk katakan saja mengutip tol, gampangnya begitu, bagi kapal yang keluar masuk Selat Hormuz akan makin terwujud di waktu-waktu ke depan. Iya. Selama ini kan juga sudah ada tol itu kan, dan saya baca secara hukum internasional ternyata sah-sah saja loh. Kan tadinya ada yang mengatakan, nggak boleh nih Iran kayak gitu seenaknya aja. Ternyata itu kan bukan perairan internasional sebenarnya. Kan itu perairan regional, artinya Iran dan Oman itu ya berhak memberlakukan aturan yang mereka mau. Kemudian juga masalahnya Iran juga bukan masalah, juga posisi Iran juga kan bukan penandatangan UNCLOS itu. Jadi dia nggak ada kewajiban untuk mengikuti itu. Dan kemudian karena memang ini perairannya Iran, ya dia bisa memberlakukan apa saja. Artinya sebenarnya selama ini Iran tuh sudah berbaik hati, silahkan lewat gitu, nggak ada pungutan apapun. Perdio ya, gratisan. Tapi sekarang kan ya karena dia sendirian, nggak ada yang membantu ketika diserang oleh Amerika Serikat Israel, ya dia menggunakan apa yang dia punya ya, leverage yang dia punya untuk mempertahankan diri. Artinya ke depan Iran ketika sudah melihat ini kan blessing ya sebetulnya dalam tanda petik ya. Jadi dengan kejadian perang ini saya bisa mendapatkan sesuatu untuk ekonomi negara saya. Ke depan artinya itu akan dilestarikan
pungutan Iya. itu. Ya makanya situasi ini sebenarnya tadi ada kata-kata blessing in disguise Iya ya, betul. maksudnya situasi ini memang saya pikir akan mengarah pada tatanan ekonomi yang baru. Kan ketika Iran itu memberlakukan tol, sebelumnya dia bilang pakai yuan gitu, Iya habis betul. sekarang pakai Pakai kripto, kripto, nah ya kayak gitu. betul. Itu sebenarnya itu adalah momen penting yang akan membuat sistem petrodolar yang dibangun oleh Amerika Serikat itu bisa runtuh. Sistem itu dibangun 74. Apa itu sistem petrodolar? Negara-negara yang kaya minyak ini, ya kan sudah terkooptasi sama Amerika, itu wajib menjual minyaknya dengan dolar. Semua orang juga harus beli dalam dolar. Nah, kemudian negara-negara ini ya diwajibkan juga oleh Amerika Serikat untuk menginvestasikannya ke Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu dolarnya kuat banget karena petrodolar ini. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah Selat Hormuz di ini? Negara-negara kan sekarang butuh dolar untuk bisa membeli minyak dengan harga yang mahal untuk para importer nih. Ya sudah dia jual. Yang tadi ya dia invest di Amerika Serikat atau beli obligasi dijual. Kemudian pihak yang ini negara-negara teluk dia nggak bisa jual, kekurangan dolar juga, investasinya juga ditarik. Makanya Perancis juga akhirnya ini kayaknya dolar bentar lagi ambruk nih, akhirnya dia jual kan cadangan emasnya. Nah, bukan cadangan, jadi kayak dia lebih baik nyimpen emas lah gitu kan. Dibanding dolar. Ya, artinya kan tatanan dunia akan menuju ke perubahan besar kalau ini berlanjut ya. Dengan kata lain, de-dolarisasi justru secara tidak langsung dilakukan atau diperkuat oleh Trump sendiri dengan menyerang Iran. Iya, ini yang terjadi. Sehingga jadi gini, ketika dunia bergantung pada dolar, kan sering dipakai oleh Amerika untuk menekan ya. Contohnya kita mau beli minyak dari Iran misalnya kan, kalau kan memang nggak boleh sama Amerika kan. Iya betul. Apa yang bisa dilakukan oleh Amerika? Membekukan uang dolar kita kan, yang kita disimpan di Bank Internasional. Sama itu juga yang dialami ketika Rusia waktu perang sama Ukraina dibekukan. Nah sekarang kalau orang-orang nggak pakai lagi dolar, apalagi yang bisa Amerika dengan cara apalagi mengancam? Berarti kan negara-negara bangkit bersama-sama, maju bersama-sama, nggak ada lagi yang preman yang malakin semaunya. Ada perubahan yang sangat signifikan. Dan itu sudah mulai terjadi meskipun mungkin baru berupa kecambah-kecambah yang nanti akan membuat Amerika tidak lagi sedikjaya kemarin-kemarin. Iya. Itulah sudah banyak itu juga ya diramalkan ya bahwa imperium bukan diramalkan, sepanjang sejarah yang namanya imperium itu pasti akan tumbang gitu kan. Betul. Nah sekarang imperiumnya Amerika itu sudah waktunya, sudah tanda-tanda tumbangnya sudah kelihatan. Imperium itu maksudnya kan bukan kekaisaran, itu maksudnya imperium itu dia punya kontrol politik, ekonomi dan militer di berbagai negara gitu loh. Kekuasaannya memang harus kita akui kekuasaan Amerika itu luas banget meskipun dia nggak ngirim pasukan misalnya, tapi kan dia bisa mengendalikan, pengaruhnya terasa lah gitu ya. Tapi sekarang enggak, sekarang declining ya, menurun. Sehingga memang kemungkinan besar ya dari berbagai indikasinya memang ini hampir runtuh juga imperiumnya. Siapa yang akan menggantikan? Atau tidak ada yang menggantikan? Apakah yang akan menggantikan Rusia, Cina, atau bahkan Iran sendiri untuk kawasan itu? Nah, tidak. Yang menarik itu ada tulisan Robert Pape. Robert Pape itu akademisi terkenal juga di Amerika Serikat. Saya lupa di New York Times apa di Foreign Policy dia bilang sekarang ini jadi ada 4 superpower dunia, dia bilang gitu, Amerika Serikat, Cina, Rusia plus Iran katanya. Nah Iran kenapa kok dia argumen dia kenapa kok Iran ini saya sebut sebagai superpower baru gitu ya, karena Selat Hormuz dia bilang. Tadi itu yang kita udah bicarakan panjang lebar, betapa Selat Hormuz itu kecil gitu kan, sempit aja ternyata bisa mengguncang dunia sehingga kontrol Iran terhadap itu membuat dia bisa dia kata Pape ini bisa jadi kekuatan besar dunia. Seberapa akan signifikan Selat ini buat ekonomi Iran ke depan?
Karena kan kemarin di embargo, di sanksi, di apa-apa gitu ya. Sementara tiba-tiba yang tadinya digratiskan sekarang menjadi sesuatu yang lumayan. Kabarnya kan kalau saya tidak salah baca, Iran sempat meminta kapal-kapal tanker yang lewat itu $1 per barrel, bayangkan. Yang terakhir itu 2 juta per kapal, Hmm. 2 juta dolar per kapal. Ya, tentu pasti signifikan ya. Makanya Iya, tadi kenapa ya sebenarnya juga jawabannya ini Iran kok diembargo tapi kok tetap bisa ya iya, gitu iya, kan iya. membangun perekonomian dan lain-lain. Karena itu memang kan dia berada di sebuah jalur yang membuat dia leluasa untuk menjual minyaknya Iya. dan gasnya. Dan selama ini pun meskipun diembargo ada saja negara-negara yang berani beli dengan tertutup, disebutnya shadow fleet gitulah. Jadi kapal yang nggak jelas nih, nggak ada bendera, nggak tercatat, pokoknya tapi penjualannya jalan gitu. Nah, akhir-akhir ini setelah perang itu justru malah Amerika Serikat dalam rangka untuk menekan harga bahkan kan membebaskan. Jadi mencabut sementara katanya Shadow embargo, fleet ini. ya mencabut sementara embargo terhadap Iran. Supaya ya orang kalau mau beli minyak Iran boleh sekarang, nggak akan dihukum sama Amerika gitu. Kenapa ya? Supaya harga minyak lebih ini ya nggak sampai meroket gitu. Ini ada hal yang menarik. Dengan Israel yang kelihatannya mulai goyah, Amerika juga beberapa 13 dan 15 pangkalan juga goyah, yang kita tahu betapa kuatnya Amerika membantu Israel dalam hubungannya dengan Palestina. Teh Dina kan berkali-kali bicara dan yakin bahwa yang harus dikedepankan dan lebih adil itu justru bukan two-state solution, yang seolah-olah kita menutup mata dengan ketidakadilan yang ada sebagai latar belakang sejarah, tapi one-state solution. Bagaimana kemudian pemikiran ini menjadi lebih signifikan dan lebih masuk akal saat ini setelah katakan saja terjadinya perang? Iya, kita mulai dulu dari two state ya. Jadi two state solution itu maksudnya dunia harus menerima ada 2 negara yang berdampingan, Israel dan Palestina. Betul. Nah, kan padahal problemnya adalah tadinya itu Palestina semua kan, tapi dipaksakan realitas baru, ada negara Israel. Dan kemudian di perjanjian Oslo 98 itu pihak Palestina itu dipaksa menerima realitas baru ini dan mereka mau loh nerima. Karena dengan janji, oke, dalam 5 tahun kita bikin Palestina. Ya, negara Palestina. Kan sebenarnya negara Palestina itu belum ada kan. Baru rencana gitu kan. Tahun berapa Oslo? 98. 93 atau saya lupa. 93-an kalau nggak salah. Ya nggak mungkin 98. 93. Oke, nah kemudian waktu itu Yasser Arafat dia bilang oke, kami mengakui negara Israel dan kami berhenti angkat senjata. Tapi kan janjinya kan mau dibikin negara Palestina. Apa yang terjadi sejak saat itu pun itu adalah perjanjian yang ya Amerika Serikat sebenarnya yang ngomong nih nanti agar negara Palestina loh. Pihak Israel nggak pernah mengakui. Sampai sekarang kan Israel itu menyatakan kita nggak setuju ada negara Palestina. Artinya seluruh dunia ngomong two-state solution itu nggak masuk akal ketika ada sebuah rezim yang menguasai wilayah tersebut yang mengatakan kita nggak mau ada negara Palestina gitu. Artinya solusinya si yang berkeras ini loh, yang nggak mau ada negara Palestina harusnya nggak ada gitu. Harus dieliminasi rezimnya ya, bukan kita membunuh orang nggak. Rezimnya diruntuhkan. Nah itu yang membuat banyak akademisi yang kemudian merumuskan atau memberikan usulan-usulan, enggak, ini kita tuh perlu membangun sebuah negara yang disebut one state solution, di mana semua orang bisa hidup bersama. Nah, saya baca ya ada beberapa ada beberapa buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh ini ya, tokoh-tokoh one state solution ini. Iya, misalnya Gada Karni itu ada bukunya judulnya One State: The Only Democratic Future for Palestine Israel. Artinya mereka ini yang mengusulkan ini mengakui ya sudah kalau orang-orang Yahudinya memang mau di sana dan bersedia untuk tinggal berdampingan dengan orang-orang Arab, ya sudah kita bikin negara bareng gitu kan. Nah kemudian ada yang ngasih usulan, misalnya Lama Abu Odeh itu mengusulkan gini, modelnya binasional atau federal.
Jadi oke, ini satu negara barengan, tapi federal, negara Yahudi, negara Arab Palestina gitu ya. Sistemnya satu pemerintahan gitu, tapi kayak Amerika Serikat federal, jadi kayak ada provinsi lah gitu. Terus ada juga diplomat Swedia Mattias Mossberg itu bilang ya sudah warga negaranya 2, tapi karena ini satu negara, udah nggak ada sistem harus lewat visa, harus lewat checkpoint gitu loh. Ya sudah kalau mau pakai paspor Israel. Artinya ini usulan-usulan gitu ya. Cuma banyak yang nggak bisa, nggak masuk akal itu, nggak mungkin gitu. Sehingga terus yang diterima adalah yang two state solution ini yang sudah jelas ditolak. Israelnya nggak mau, Palestinanya kan mau, udah ngomong mau. Banyak yang ngomong ya Hamas nggak mau. Hamas itu kan pengennya menghancurkan semua orang Yahudi, kan selalu yang disampaikan gitu ya oleh para pendukung Israel. Padahal di 2017 Hamas itu sudah mengeluarkan dokumen baru yang menyatakan kalau komunitas internasional hanya memberi kami wilayah yang sekarang ini kami terima, asal kami nggak diperangi lagi. Berarti kan sudah mau bergeser ya. Nah itu kan nggak didengar kan. Terus menerus ya apa yang disampaikan narasinya adalah ini orang Palestina yang nggak mau hidup berdampingan. Sebetulnya kalau tolong koreksi saya kalau salah. Dari tadi ya, dari 1, 2, 3 paling tidak 4 pemikir tentang one state solution, kondisi yang kemudian seolah-olah akan ada ketika one state solution seperti mengulang Palestina di tahun-tahun pra-48 kan? Iya kan? Di sana ada komunitas Yahudi, di sana ada komunitas Arab Palestina dan hidup bersama-sama. Ya, tadi yang saya lupa sampaikan ada Profesor Ilan Pape, dia juga secara khusus membahas soal skenario one state solution ini antara lain di buku On Palestine. Nah, dia bilang caranya adalah rezim Zionisnya ditumbangkan dulu, lalu ada referendum. Semua orang yang ada di tanah itu memilih pemerintahan baru. Nah, secara demografi karena orang Palestina yang lebih banyak tentu akan terbentuk pemerintahan yang didominasi oleh orang-orang Palestina. Tapi karena ini adalah negara yang demokratis dan undang-undangnya tentu akan dibentuk juga disusun yang menegakkan semua hak semua orang, tentu artinya tidak ada yang terkorbankan di sini. Lalu kemudian ada pertanyaan yang menarik sekali di buku itu. Terus bagaimana dengan yang sudah dibunuh? Kan mungkin nggak orang-orang kan harusnya membalas dendam gitu loh. Dia itu ada satu kata yang dia kalimatnya menurut saya itu ini banget. Ya disinilah pentingnya memaafkan gitu. Karena kalau yang sudah berlalu terus mau diapain lagi? Tapi kita bisa maju ke depan dengan memaafkan, dia bilang gitu. Seperti Afrika Selatan ya? Iya. Nah, kalau cara pandangnya konflik terus nggak mungkin ini pasti akan selalu berseteru ya. Memang sepertinya nggak mungkin, tapi Ilan Pape itu ngasih jawaban yang iya ya, mungkin. Pape ini orang mana? Orang Israel. Orang Israel juga? Iya. Dan dia Yahudi juga? Iya, Yahudi. Dan dia bersedia memang, saya akan jadi warga negara Palestina. Seandainya situasinya sampai pada titik ketika satu Palestina itu berdiri. Dan dia sebagai historian, sebagai sejarawan, dia melihat bahwa ini mungkin dan ini sudah mendekati masanya karena yang namanya imperium di masa lalu itu biasanya tumbang karena ekonomi yang sangat buruk, persatuan di dalam negeri, sosialnya udah gontong-gontongan satu sama lain dan dukungan internasional yang jauh berkurang. Untuk Israel, di antara ketiga itu, apa yang sedang atau sudah terjadi? Ekonomi, tiga-tiganya. Emang soliditas di antara mereka sudah mulai? Kan sudah sering sekali ada perseteruan di antara satu sama lain. Misalnya yang ortodoks Yahudinya tuh nggak mau perang kan? Iya, betul. Sementara ini Israel kekurangan pasukan nih, gitu kan? Akhirnya demo dan lain-lain gitu kan. Dan kemudian bahkan ada yang Asmon yang tadi saya kutip, Asmon tuh nulis gini, ini ya kalau bandara Ben Gurion dibuka udah kabur semua nih katanya. Tapi kan dihalang-halangi kan sekarang. Jadi orang Israel mau keluar itu sulit sekali saat ini. Oke. Tadi satu hal lagi ini berkaitan dengan negeri kita. Apakah saya melihat tekniknya juga sering sekali kan diminta pendapat oleh Kementerian Luar Negeri dalam
banyak persoalan. Nah, untuk one state solution ini, katakan saja, seberapa signifikan pemikiran ini sudah cukup beredar di kalangan diplomat-diplomat kita di Kemenlu? Ya, sebenarnya tidak sering dimintai ya, Ya. cuma beberapa kali gitu pernah diajak diskusi gitu ya. Tapi kalau soal one state solution sepertinya memang masih minor ya, artinya belum menjadi pandangan mainstream. Ya harusnya memang banyak diskusi lagi, uh, banyak dibincangkan secara ilmiah ya. Karena memang kalau kita berkeras untuk memberikan ya kita mengikuti saja konsensus ini kan istilahnya konsensus internasional ya, karena PBB maunya itu kita ikut saja gitu. Padahal kita sebenarnya kan harus melakukan terobosan juga. Saya pikir ini ide yang sebenarnya sudah banyak dibahas di luar, perlu diadopsi di sini, perlu dipikirkan dan didiskusikan lebih lanjut. Apakah sikap yang diambil two state solution oleh Kemenlu kita itu lebih karena pemikiran-pemikiran rasional yang berbasis fakta dan keilmuan, atau lebih pada sikap sebagai seorang pak turut secara tidak langsung? Iya, Indonesia memang tradisi kebijakan luar negerinya saya pikir memang cenderung untuk bersama-sama gitu ya. Konsensus internasionalnya apa? Resolusi PBB-nya apa? Kita ada di situ. Jadi bukan berarti tidak pernah melakukan upaya-upaya ya. Misalnya kan Bu Retno dulu berkali-kali bilang ini PBB harus direformasi. Ada sih suara Gagah lah ya kalau ada yang kayak gitu tuh. Ya kan. Tapi ya khusus untuk two state solution ini sepertinya masih mengikuti ya ini konsensus yang ada, tidak memberikan terobosan baru atau suara yang lebih tegas. Karena mungkin juga belum dipertimbangkan juga gitu ya. Terima kasih Teh Lina untuk waktunya. Terima kasih juga ada beberapa hal yang cukup banyak menginspirasi saya, termasuk beberapa nama yang tadi disebutkan tentang one state solution, yang dalam banyak hal belum banyak katakan saja diurai oleh para pemikir kita di dalam negeri. Sobat Mandilog, perang seringkali tidak dimenangkan di medan tempur, tetapi di ruang perhitungan, di mana keputusan dibuat bukan berdasarkan emosi, melainkan kepentingan yang dingin dan panjang. 2 pekan gencatan senjata mungkin terlihat singkat, tetapi dalam geopolitik, 2 pekan bisa menjadi titik balik sejarah. Seorang pemikir militer klasik, Karl von Clausewitz, pernah mengatakan bahwa perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Tetapi hari ini kita mungkin perlu membaliknya. Politik global adalah perang itu sendiri, hanya dengan wajah yang lebih halus. Dalam tradisi Islam ada peringatan yang jauh lebih dalam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-harbu qud'ah." Perang itu adalah tipu daya. Sebuah kalimat pendek tetapi cukup untuk membuat kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang kita lihat hari ini benar-benar kenyataan atau hanya bagian dari permainan yang lebih besar? 2 pekan akan berlalu, yang tersisa bukan hanya hasilnya, tetapi siapa yang sebenarnya membaca permainan ini dengan lebih benar. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Sama-sama.